setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 1 Tawarik pasal 7. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yipsam, dan Samuel. Kepala-kepala Puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Yisrahya, dan anak-anaknya Yisrahya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisya, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim
ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum. Anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Zelafehat. Zelafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maaka, istri Makir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudara laki-laki ialah Seres. Dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan, Moleket, melahirkan Isihot, Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama. Dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel, dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Betsean dengan segala anak kotanya, juga Taanak dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi,
dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birzait. Heber memperanakan Yaflet dan Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhab, dan Asiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Shual, Beri, dan Yimra. Bezer, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Risya. Itulah sekaliannya keturunan Asher, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Sekian firman Tuhan. Ya, silakan Pak Apul. Baik, saya lanjutkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya.
Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarganya, orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Jeriko, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah melakukan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api-api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan
sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan yang teguh, ya saudara ya. Saudara, ketika kita bilang tanah perjanjian, ya, ketika kita bilang tanah perjanjian, maka kita sedang bicara tentang janji Tuhan, saudara. Kita sedang bicara janji Tuhan. Namanya tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bukan sebuah sebuah negara atau sebuah tempat, saudara ya. Ketika saya sering bicara tentang tanah perjanjian, ya, jangan Anda berpikir bahwa itu adalah, Belanda ini tanah perjanjian saya bilang begitu ya. Bukan berarti kamu harus pergi ke Belanda atau kamu harus pergi ke Israel atau pindah negara, bukan, saudara ya. Tapi tanah perjanjian itu adalah sebuah kondisi di mana kamu menemukan susu dan madu di sana, di mana hidupmu menemukan sesuatu tempat destiny kamu, tujuan hidup kamu, lalu kamu kerja. Tanah perjanjian itu adalah kamu keluar dari padang gurun hidupmu, muter-muter tanpa arah tujuan. Kamu keluar dari itu tuh, saudara, yang namanya tanah perjanjian. Kamu keluar dari kebingungan, muter-muter. Kamu mau kemana sih? Bingung, saudara. Nah, kalau ketika kamu lagi muter-muter, kamu nggak ngerti, itu namanya padang gurun. Maka kamu harus menantikan tanah perjanjian itu. Ya. Nah, di tanah perjanjian itu, ya, maka kamu bisa memulai apa yang menjadi destinasi, mulai berkarya. Di padang gurun itu kamu nggak bisa apa-apa, saudara. Cuma muter-muter untuk nyampe ke sana. Kamu tidak punya tujuan lain selain ke sana. Setelah kamu sampai dengan tujuanmu itu, baru kamu kerjain tuh. Bagaimana cara mengerjakannya? Kamu mengerjakan dengan rasa tanggung jawab, kamu mau mengerjakannya dengan penuh cinta, atau kamu mau mengerjakan dengan serampangan di tanah perjanjian itu. Ya. Jadi misalnya tanah perjanjianmu adalah seorang, aku nanti masuk, yaitu destiny-ku adalah menjadi seorang pengusaha misalnya. Itu tanah perjanjianmu, saudara. Bukan cita-cita juga, bukan cita-cita. Tapi di mana kamu udah nggak muter-muter lagi, kamu melakukan itu. Kamu keluar dari pergumulan, ya, dari pergumulan hidupmu. Kamu di tanah perjanjian, kamu tidak bergumul dengan hidupmu lagi. Kamu sudah selesai dengan hidupmu, saudara. Sekarang saya selesai dengan hidupnya saya. Ya, sekalipun ada masalah nggak? Ya sebetulnya kalau dibilang masalah banyak, tapi bukan masalah. Saya buronan, masalah nggak? Ya bukan masalah, saya buronan tapi bukan masalah. Betul nggak? Kalau saya pulang ke Indonesia masalah. Kalau saya nggak pulang, ngapain saya pulang ke Indonesia? Di sini saya enak kok. Berarti kan sebenarnya nggak ada masalah. Ada masalah, tapi kan bukan masalah. Ada masalah tapi bukan masalah. Ya kan? Orang yang sudah selesai dengan hidupnya itu adalah tanah perjanjian, saudara. Kalau kamu masih khawatir, anakku bagaimana ya? Nanti masa depanku gimana? Berarti kamu belum selesai, saudara, dengan hidupmu. Kalau saya sudah selesai. Saya tidak perlu mikir anak saya nanti, saya mau kasih warisan apa ya buat anak saya. Tidak perlu, saudara. Saya mau nyokolain anak saya, nggak punya duit, tidak perlu. Saya nggak khawatir, karena saya sudah selesai. Nah, itu tanah perjanjian saya tuh, saudara. Kebetulan itu ada di Belanda. Ya, tempatnya enak memang. Jadi kalau Anda misalnya, Anda sudah selesai, Anda sudah tidak khawatir lagi dengan kebutuhan makanmu, dengan anak-anakmu. Oh, mobil saya rusak lagi, saudara. Mobil saya rusak. Malpraktek. Malpraktek, dokter malpraktek ini bengkel malpraktek. Diomongi rusaknya ini yang didandani ono, saudara ya. Sudah saya komplain, dicoba, akhirnya tetap rusak. Gitu. Akhirnya mampus beneran. Untung saya langsung firasat ya.
Sekarang kalau saya tidak punya mobil, saudara, ini apa-apa naik kereta. Kalau saya bilang, wah saya udah biayapan cari utangan buat beli mobil, berarti saya belum selesai dengan hidup saya. Berarti saya belum selesai dengan hidup saya. Dan sekarang kalau saya tidak punya mobil, kan kita sudah dapat, bisa pas ya, kita dapat pastori. Jadi saya tidak bingung. Ya udah saya tinggal di pastori sekarang. Lalu tiap hari ya naik kereta di sini juga enak. Jadi tidak biayapan cari utangan. Siapa yang mau utangin saya beli mobil ya? Udah nggak perlu, saudara. Ya kalau nggak ada mobil naik kereta, karena hidup saya sudah selesai dengan hidup saya. Orang yang kemudian, wah saya udah ada mobil nih, bingung. Berarti saya belum selesai dengan hidup saya. Iya kan? Perlu nggak saya mobil? Ya perlu, nggak perlu. Ya mobil rusak buat saya sesuatu ya, tetapi ya nggak apa-apa. Kita ya tenang, ya kita ya kemarin gimana caranya naik kereta, duaan sama anak naik kereta gandengan, ya kan, nikmati. Ya, kalau ada perlu ya gampang sewa. Ya saudara ya, make it easy, nggak usah pusing, nggak usah bingung, ya kan, udah sewa saja kalau nggak ada. Kalau saya belum selesai, maka saya akan panik. Ya. Nah kalau Anda belum selesai dengan hidup Anda, apapun bisa bikin Anda panik tuh, saudara. Apapun bisa bikin Anda gusar. Saya kemarin ngomong sama Ana ya. Kenapa ya biasanya saya kalau udah dan beruntun ya. Ini dalam tahun itu kita ada beruntun beberapa masalah ya. Dari mulai difitnah lagi ya, difitnah lagi seperti biasa. Mengapa saya difitnah, saudara? Karena saya jualan. Ya. Karena saya jualan maka difitnah. Ya kan? Ya kan, karena saya kan mempromosikan sesuatu, ya kan, maka orang ada yang nggak suka kan, itu kan konsekuensi logis. Kamu kalau jualan barang pasti ada yang jelek-jelekin barang kamu, jangan marah, saudara. Kamu tinggal membuktikan bahwa barang kamu memang bagus. Kalau ada orang jelek-jelekin kamu itu promosi, ya kan. Kalau ada orang jelek-jelekin kamu itu promosinya kamu, saudara. Dengan dia ngucapin kamu senantiasa kemana-mana, orang kan masih penasaran. Oh tapi orang jadi nggak mau ini pak, nggak mau deket-deket, nggak apa-apa. Begitu suatu ketika orang tahu siapa kamu, orang itu akan ngefans cinta mati, terobsesi dengan kamu, dengan barangnya kamu. Ya dulu kalau jualan produk begitu ya. Saudara, ini salah satu contoh ya, jualan produk. Ada orang jualan ya satu brand. Bagaimana caranya supaya brand ini laku? Anda ingat merek Crocs gitu, CROCS, saya pakai itu ya, yang sandal atau sepatu yang bentuknya kayak panser gitu, kayak tank gitu loh. Saya begitu pakai sepatu Crocs itu rasanya kok kayak naik panser ya, saudara ya. Udah badan saya gede, sepatunya gede, saudara ya. Terus anak saya tak belikan juga Crocs. Di sini harganya cuma 50 euro. 50 euro itu berapa? Enggak, 70 euro ya. 70 euro itu kurang lebih kemarin itu masih 1 juta rupiah kalau rupiah ya waktu saya beli itu. Sekarang dulu udah mahal banget ya. Udah 18.000, dulu saya beli itu masih 16.500 euronya ya. Jadi saya beli 70 euro itu harganya 1 jutaan kira-kira ya. Crocs itu di Indonesia dulu sempat booming ya. Waktu Crocs itu belum booming, saudara, nggak ada yang pernah tahu merek Crocs, saudara. Tiba-tiba yang booming apa, saudara? Merek Crocs itu dipalsu, ya. Wah, setiap hari kamu dengar di sana ditangkap di rahasia merek Crocs dipalsu, di sana dipalsu merek Crocs, wah di berbagai tempat dipalsu merek Crocs. Merek Crocs ini apa sih? Sandal. Terus saya coba ya cari merek Crocs itu kayak apa. Saya tengok di Taman Anggrek, saudara. Ya ampun, jeleknya minta ampun ini sandal, saudara ya. Tapi sekarang saya pakai, saudara ya. Karena ternyata awetnya minta ampun ya. Kalau itu awet minta ampun. Saya pakai sandal ini udah dari Bu Marjuni datang tahun lalu. Bulan apa ya? Mei ya. Bulan Marjuni, bulan April itu saya beli itu sama Bu Marjuni segala macam itu yang kita jalan ke Nijmegen itu saya beli. Sampai sekarang ya. Masih saja tebel ya. Memang awet ya. Cuman memang kalau ngeliat bodinya itu kayak buat ngelempar asu ya, asunya mati, saudara. Tapi sebelum merek ini booming di Indonesia itu dipalsu dulu, saudara. Yang bikin merek ini booming gara-gara dipalsu.
gara-gara dijelek-jelekin. Atau jangan-jangan kita sempat sesama orang marketing sempat membicarakannya. Jangan-jangan playing victim, dia menjelek-jelekan dirinya sendiri, saudara. Jangan-jangan dia memalsukan dirinya sendiri. Ya kan? Nokia juga pernah sama ya. Nokia, Motorola ya. Ya Nokia, Nokia, saya lupa ya, Nokia ya. Dulu Nokia itu dulu nggak laku, saudara ya. Terus bagaimana caranya supaya laku? Dulu kalah sama Motorola sama Sony Ericsson. Dulu apa? Sony Ericsson ya. Dulu si Nokia ini bikin Nokia dipalsukan, Nokia bajakan, Nokia palsu segala macam. Wah heboh, saudara. Nokia. Oh jelek ini begini. Ya, akhirnya Nokia tuh jadi market leader ya di antara handphone ya. Sekarang udah nggak lagi ya. Tapi dikit mulai dari orang-orang jelek-jelekin, saudara. Kadang-kadang promosi yang jelek adalah marketing yang baik, saudara. Promosi yang jelek itu adalah marketing yang baik. Anda ini udah high level marketing, saudara. Kamu belajar ini kalau kamu ngerti. Jadi kamu jangan malas kalau ada orang jelek-jelekin kamu. Yang penting kamu tetap santuy saja. Tetap kamu jualan yang baik, berikan servis yang baik. Karena orang sudah terbiasa, oh Nokia jelek, oh Krok itu palsu, begini banyak yang palsu. Kok kayak apa sih? Coba aku pengen tahu yang asli. Wih bagus tuh, bagus. Terus begitu udah mulai timingnya pas, dibikin Nokia berwarna-warni. Dan Krok itu juga bikinnya macam-macamnya ya, segala macam. Ya ini Krok itu kita lihat mereknya apa sih? Coba barangnya apa sih Krok itu? Ya cuman begitu, semua sandal berbagai macam, berbagai ukuran, bentuknya ya kayak kodok begitu, saudara. Kayak kodok itu, yang mangrok di kodok itu, saudara. Namanya mereknya Krok ya, kodok. Jadi kalau saudara, ketika kamu selesai dengan dirimu sendiri, ya ini hebat ini brand, berarti dia brand sudah selesai dengan diri dia, nggak takut orang mencaci maki dia. Kalau kamu belum selesai dengan dirimu sendiri, kamu takut orang jelek-jelekin kamu, saudara. Kalau kamu sudah selesai dengan dirimu, sudah tuntas, orang mau ngatain kamu kodok, mau ngatain kamu sialan, mau ngatain ngomong apa, ya tidak apa-apa lah, gimana? Lalu gimana? Artinya kamu sudah selesai, orang kamu tidak terusik. Mengapa orang bisa selesai dengan dirinya dia? Karena dia sudah ada di tanah perjanjian. Ya, dia sudah ada di tanah perjanjian. Kalau kamu sudah mencapai tanah perjanjian, kamu udah nggak gusar loh. Kalau kamu masih di padang gurun, kamu senggol bacok. Ya kan? Kalau kamu masih di padang gurun, masih senggol bacok. Tapi kalau kamu sudah di tanah perjanjian, kamu tenang. Kamu nggak ruwet. Ya. Nah, masalahnya, kamu percaya nggak dengan adanya tanah perjanjian bagimu? Di mana Tuhan akan taruh kamu di situ. Ingat, tanah perjanjian itu bukan cita-cita ya, saudara ya. Tapi tanah perjanjian adalah di suatu kondisi di mana kamu tuntas dengan dirimu, lalu kamu berkarya sesuatu yang baru tanpa kamu sampai rasa deg-degan dikejar-kejar sesuatu, saudara. Karena tanah ini penuh susu dengan madu, kamu ngapain aja di sana pasti sukses. Kalau ada kegagalan nggak apa-apa, tanam aja, senyum. Saudara, saya waktu ini bercanda, saya ngomong sama anak-anak ya. Apa kok kenapa sekarang tenang ya, nggak mudah marah, nggak mudah apa segala macam. Saya kan temperamen banget ya. Tapi sudah jadi warga negara Belanda sih. Saya bilang begitu, saudara ya. Habis sudah jadi warga negara Belanda. Rasanya jadi warga negara Belanda itu sesuatu banget buat saya, saudara ya. Sehingga kamu mau ngomong apa misui saya aja, saya tetap tersenyum, tetap bahagia, saudara. Sampai kapan nyambung. Pokoknya saya tetap bahagia jadi warga negara Belanda. Baru jadi warga negara Belanda, saudara. Iya kan? Coba kalau kita warga negara kerajaan Allah, saudara ya. Harusnya kan kita harusnya, tapi kan itu hanya retorika ya. Kalau saya bilang, Anda saudara-saudara, Anda warga negara kerajaan Allah, harusnya kamu bangga. Ya, retorika, saudara. Anda bangga nggak jadi warga negara kerajaan Allah? Saudara, saya jadi warga negara Belanda tuh saya bangganya minta ampun, saudara. Sumpah mati saya bangganya minta ampun. Saya tuh merasakan sesuatu banget kayak hidup baru. Ya, saya jadi warga negara Belanda. Ya, ada pengharapan baru. Saya bisa lembaran putih saya tulis ulang kembali, saudara. Nah, terus kita ngaku-ngaku warga kerajaan sorga kan.
Harusnya kamu lebih sukacita daripada saya loh saudara. Loh, saya ngomong, wah, ini high level yang saya ngomong kalau kamu mengerti ini. Tapi kamu kan gak bangga kan? Ya pagi bangun, uripku kaya ngene. Saya pagi bangun, citizen of Netherlands. Saudara, serius saudara. Ya pagi saya bangun, Anda tahu betapa susahnya jadi warga negara Belanda. Saya hanya nggak nyampe 5 tahun udah jadi warga negara. Tiap pagi saya bangun, orang misui saya, orang apa, ada ribut-ribut di yayasan, ya whatever, saya warga negara Belanda. Saya ngomong sama anak saya, sama istri, sama anak ya, karena kita warga negara Belanda, jadi kita sukacita. Terus saya tak balikin, kenapa ya kita sukacitanya nggak karena kita warga negara kerajaan sorga? Ayo, kan? Artinya kan sebenarnya hanya retorika saja kan. I'm the citizen of the kingdom of heaven. Aisyah retorika bahasa basi, kamu udah bangga kok. Ada sesuatu yang membuat kamu sukacita ya. Yang mau ke Belanda sini datang ya, tinggal di Pastori. Pastori nanti kayak kandang burung, isinya 20 orang. Pastoria Sauprit, semua orang saya panggil suruh undang tidur di Pastori. Aduh. Semua orang mau tinggal kayak kandang burung saudara ya, dari komplain sama yang punya gereja. Yang punya gereja kan Tuhan Yesus, gundulmu peyang. Yang punya gereja Markus Kar, saudara, bukan Tuhan Yesus. Yang punya gereja Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau ngomong-ngomong orang ya, susah ya kalau ngomong sama orang Pentakosta karismatik. Yang punya gereja Tuhan Yesus, siapa bilang? Yang punya gereja itu Markus Kar, bukan Tuhan Yesus. Buktinya Tuhan Yesus tidak komplain kok, saya bikin ini begitu. Yang komplain siapa? Pengurusnya Markus Kar. Pengurusnya, Tuhan Yesus nggak komplain saya bikin ini, bikin itu, bikin rame-rame, bikin kotor. Yang komplain pengurusnya gereja, saudara, yang saya sewa ini kan. Ya, ayo, saudara. Yang punya gereja itu Philip Pantova atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, wah itu gerejanya Tuhan Yesus. Bohong, itu gerejanya Philip Pantova, goblok kamu. Yang punya gereja itu si Gilbert apa Tuhan Yesus? Itu gerejanya Tuhan Yesus, bohong. Gerejanya nyewa kok. Dan seterusnya ya kan. Ya itu kan harus realistis. Ini bahasa basi, yang punya gereja Tuhan Yesus. Nggak ada. Yang punya gereja yang namanya ada di aktanya itu yang punya gereja. Ya kan, nyatanya dia bisa ngusir kamu. Ya saudara ya. Nah itu sama ya, waktu kan ada kerajaan surga itu, warga negara kerajaan surga itu kan tanah perjanjian bagimu kan. Tapi ketika kamu mencapai tanah perjanjian itu kan kamu tidak bangga kan. Coba ucapan pagi, saya tiap pagi bener-bener ya, begitu ada kesulitan, mobilnya rusak saudara ya. Galau, mobilnya rusak, galau saudara. Laki-laki itu kalau mobilnya rusak itu kayak kehilangan bojo saudara. Kehilangan selingkuhan istri kedua saudara ya. Dulu saya bisa galau, saya ngamuk saudara ya, punya mobil di rumah saya ngamuk saudara, bingung mau ngapain. Sekarang begitu mobilnya nggak ada, kita warga negara Belanda ya yang, iya kayak anak kecil ya saudara ya. Tapi coba kamu begitu bangganya jadi warga negara kerajaan surga seperti saya jadi warga negara Belanda. Terus ini ya Pak Krumunik lagi difitnah. Pak Krumunik kalau difitnah katanya maling di maling di mana misalnya gitu ya, di tempat kerjanya. Terus pulang sedih nggak saudara ya? Ya sedih nih sama difitnah. Tapi aku warga negara kerajaan surga. Wah harusnya kan bangga. Kayak saya Anda mau ngomong ngoceh apa tentang saya? Saya ini ada beberapa orang Indonesia lagi fitnah-fitnah saya biasa. Aku warga negara Belanda. Saudara ya, setiap kali saya warga negara Belanda itu rasanya nggak hilang-hilang ucapan syukur saya. Serius ya, kampungan banget wah. Beneran saudara, saya orangnya nggak munafik, saudara, saya bangga banget jadi warga negara Belanda, puas banget. Ya kan? Nah, kalau Anda jadi warga negara surga itu seperti itu, rasanya kok ya itu ya saudara ya, rasanya kok semua masalah kok enggak berasa ya.
Itulah tanah perjanjian. Kamu selesai dengan dirimu sehingga ada masalah apapun yang gak berasa. Karena aku sudah di tanah perjanjianku. Ya, makanya nikmati, minta sama Tuhan. Tuhan, tanah perjanjianku di mana sih Tuhan? Ya kan? Tuhan, tanah perjanjianku di mana? Apa tanah perjanjianku? Apa destiniku muter-muter di padang gurun ini? Kita mau kemana Tuhan? Doa minta sama Tuhan. Enggak segampang banget saudara ya. Masalahnya kamu maunya punyamu sendiri. Kita kembali ke Mesir aja yuk. Kenapa? Karena kamu nggak tahu tanah perjanjian itu seperti apa. Begitu masuk di depan kami gilanan saudara. Tanah perjanjian itu rasa semua. Ya kan? Waktu mau masuk ke sini ya, udah ngomong, aku udah bisa bahasanya begini. Wah, saya sampai nambah waktu itu mau begitu ya saudara ya. Saya sampai marah saudara ya. Saya belum pernah marah begitu ya lagi ya. Saya padahal sudah bertobat, tapi waktu itu saya marah sama anak. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Tuhan suruhnya ke sini, udah kita berangkat. Ya, karena dia mengeluh kenapa kesana aku, jadi saya marah karena saya khawatir dia kehilangan iman saudara ya. Sebetulnya dia bukan kehilangan iman, saya khawatir dia kehilangan iman karena kalau mau masuk tanah perjanjian itu kita kudu tekad bulat, one way ticket saudara. Jangan seperti orang Israel tengok ke belakang, kan di Mesir aja. Wah, itu bahaya sekali saudara ya. Wah, kan di Mesir aja. Jangan saudara, kalau kamu sudah punya tanah perjanjianmu harus one way ticket. Jual semuanya. Apa yang kecil, apa kesayangan, apa tidak ada yang bawa. Saya bilang tidak ada yang boleh dibawa. Kamu cuma bawa satu tas kecil, nggak boleh rempong. Kalau ada apa-apa, soalnya kita bisa gembel di tengah jalan, bisa gembel di Eropa loh. Jangan rempong. Sudah cuma bawa 3 tas saja pergi, kecil. Tidak masuk bagasi. Hand carry, taruh di atas. Benar-benar. Dan kita benar-benar ya, kita paling cepat ya, saudara. Cek nggak nyampe 5 tahun kita warga negara, saudara. Ya, disiplin ya, cepat burgerisasi, cepat selesaiin B1, cepat selesaiin. Wah, kita kejar terus saudara ya. Nah, kalau kamu ngejar tanah perjanjian juga begitu, nggak bisa sembarangan kamu saudara. Disiplin, ya kayak orang Israel, dan jangan pernah tengok ke belakang. Lari terus, kamu tengok ke belakang, kamu nyeselnya banyak. Kenapa dulu aku pindah? Kenapa dulu aku pindah kerja? Kenapa aku dulu kawin sama kamu? Lah ya kenapa? Kawin sama kamu? Kenapa aku dulu enggak ya sekolah ini? Kenapa? Aduh, jangan tanya kenapa. Kamu sekarang lagi lari ke depan. Udah jangan tanya kenapa. Yuk kita balik ke sana lagi. Ya udah kelar kamu saudara. Apalagi kalau bener-bener balik ya. Waduh. Saya waktu itu saya malam nggak boleh tengok ke belakang. Kamu harus maju terus sudah. Saya sudah sampai di sini 9 bulan Januari, bulan September ya, 9 bulan kemudian fokus. Begitu udah nyampe sini, jangan pernah tengok ke belakangnya, jangan pernah. Lari terus, dorong terus saudara ya, sampai form begitu, bam, waduh, rasanya lega sekali saudara ya. Sekarang tinggal bagaimana saya bisa membangun dengan ucapan syukur. Ya kan? Dalam segala keterbatasan, segala kekurangan, kita bisa membangun dengan ucapan syukur dengan sudah 10 menit. Ya, dialah Jehovah Tsebaot, malaikat Tuhan berkemah sekeliling saudara ya, memimpinmu, menuntunmu sampai ke tanah perjanjian. Jangan lama-lama di padang gurun, jangan mengeluh, jangan kepengen kembali ke Mesir. Itu kuncinya. Nanti kamu tidak muter-muter di padang gurun. Jangan mengeluh, jangan pernah mengeluh, jangan pernah minta balik ke Mesir. Balik aja deh, jangan pernah saudara. One way ticket. Tuhan memberkati.